Hello Denisa dan juga Bona Intan Bedisa hadir menyapa teman-teman di sini dalam edisi perdana podcast Infit TV kita bikin paham. Ini sebenarnya edisi perdana, kita happy banget nih teman-teman ya untuk memperkenalkan podcast kita bikin paham gitu ya, hashtag yang selama ini jadi gaungnya Infit juga kan di social media gitu ya. Untuk teman-teman yang udah follow mungkin social medianya Infit itu cukup familiar dengan hashtag ini. Dan kenapa kita bawa sampai ke podcast? Nah, kita kasih overview dikit nih teman-teman ya, kenapa namanya adalah kita bikin paham. Karena sedikit perkenalan sih sebenarnya ya, Kak Bona, Kak Denisa dan juga teman-teman di sini, Infit itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-government organization atau non-profit atau lembaga sosial, you name it ya, banyak aliasnya, yang udah berdiri dari tahun 85 gitu. Dan ini asli Indonesia. Salah satu pendirinya waktu itu adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, salah satunya gitu kan. Nah, dan tentunya dengan para pejuang atau aktivis lainnya, aktivis senior ya, yang saat itu concern dengan isu pembangunan Indonesia gitu. Nah, kita punya 3 program utama nih teman-teman. Ada HAM dan demokrasi, kemudian ada SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu dia. Satu lagi Kak Bona. Ada program ketimpangan, penurunan ketimpangan gitu ya. Jadi kita bicara gender equality, kita bicara social equality dan sebagainya gitu. Bayangin teman-teman, pusing nggak ngomongin 3? Banyak nggak tuh ya? Iya kan? Nah, makanya tujuan podcast ini adalah kita bikin paham, harapannya biar ya orang-orang dan juga masyarakat yang mengikuti podcast ini ya bisa dengan mudah nih setidaknya mulai familiar dengan apaan sih NGO gitu, apa sih yang dikerjain gitu kan. Terus kalau kita ngomongin isunya ya kita bikin santai mungkin gitu ya, ngobrol dengan para expert, juga ada para researcher. Ini teman-teman program yang udah bekerja di Infit sudah cukup lama juga. Kedepannya akan membawanya dengan harapannya dengan santai, edukatif gitu ya, sehingga masyarakat bisa paham, sehingga tujuan kita bikin paham itu benar-benar terwujud. Gitu nih kurang lebih overview-nya. Dan hari ini kayak teman-teman udah lihat ya, kita bakal bicara gitu ya mengenai karir di NGO. Nah, kita bicara dari mulai cuan hingga masa depan. Sama punggawa-punggawa Infit nih, anak-anak muda Infit nih teman-teman di sini yang tadi udah gue kenalin di awal ya. Ada Denisa di sini. Monggo Kak. Iya, halo semuanya. Saya Denisa Amelia Kaurian, biasanya dipanggil Denisa sebagai program officer untuk tujuan pembangunan berkelanjutan di Infit. Nah, itu dia. Kemudian ada saya Bona tua, saya di tapi Infit, masih muda. iya. Saya di Infit sebagai senior program officer untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, berarti kalau Kak Bona adalah senior program officer, tujuan pembangunan berkelanjutan juga gitu ya. Kalau Kak Denisa ini adalah program officernya ya. Juniornya lah gitu ya. Juniornya gitu ya. Gitu. Tapi pengalamannya jangan salah, nanti kita kulik nih. Hari ini teman-teman, kita tuh pengen ini sih sebenarnya memperkenalkan khususnya gue gitu ya, Intan Bedisa, by the way gue lupa ngenalin gitu kan. Intan Bedisa di sini di Infit itu jadi Communication and Digital Officer. Ini banyak yang kepo nih sebenarnya ya terkait dengan karir di NGO dan sebagainya gitu ya. Karena kayaknya kalau ngomongin karir dan juga anak muda, operator itu barusan kepleset tuh, hati-hati loh, makanya nih harus di-cut nih nanti di editor. Jadi kalau ada bunyi strek gitu ya di laptopnya, bukan salah laptopnya, ini emang operatornya ada yang kepleset tadi dikit nih. Nah, itu tadi kita mau bicara karir di NGO gitu ya, ini sebenarnya masuk top of mind anak muda nggak ya gitu? Kalau gue feeling gue sih enggak ya. Kita lihat di lapangan buktinya kayak gimana. Tapi kalau menurut Kak Denisa nih, tuh umurnya berapa Kak Denisa? Sekarang baru ke-26 sih. Wow, 26. Baru lulus berapa tahun tuh? Enggak, lebih tua sih. Milenial. Kamu udah milenial dong. Iya. Milenial, masuk milenial. Gua hampir alumni milenial. Nggak kelihatan kok, masih semangatnya muda terus.
Nah, ya apa namanya, kayaknya tuh kalau ngomongin NGO, kalau feeling gue sih nggak top of mind. Kalau gue ngobrol ya sama orang-orang teman-teman muda gitu ya, kayaknya sih sekarang nggak top of mind, nggak populer gitu. Ntar kita tanya sih di lapangan ya anak muda gitu. Tapi menurut Kak Denisa, itu kerja atau karir di NGO tuh seberapa familiarnya sih? Despite lo emang kerja di NGO ya, tapi kalau teman-teman lo ngeliat, lo pikir knowledge-nya mereka tentang karir di NGO tuh gimana? Kayaknya memang belum diketahui oleh masyarakat umum sih. Contohnya aja biasanya kalau naik Gojek tuh ya, atau Grab gitu, atau misalnya online transportation lainnya, itu selalu ditanyain itu kantor apa mbak gitu kan. Gitu ya? Susah tuh jelasinnya ya kan. Mau riset kah nyebutnya, LSM kah gitu. Tapi nggak semua orang juga tahu LSM kan. Nah kalau misalnya pulang tuh ke daerah juga pasti ditanyain kerjanya apa. Ngomongnya NGO, LSM gitu. Itu ngapain? Pasti tanyanya tuh lebih ke kayak gitu sih. Jadi kalau konklusinya sih, kesimpulannya kayaknya sih memang belum terlalu diketahui oleh masyarakat umum ya. Karena kita butuh effort jelasinnya gitu, butuh usaha lebih gitu. Cari kata-kata yang mudah dipahami itu apa gitu kan. Itu ngomong kata-kata yang mudah dipahami, kok gue seringnya gampang gini. Kalau udah pada bingung, NGO apa sih? Ngurusin negara. Udah kayak baik banget ya. Ngurusin negara, lu ngurus PNS gitu. Kamu gimana? Pengalamannya gimana? Mungkin kalau tadi Denisa di 26 ya usianya, kalau saya sudah menikah gitu ya, itu nanti lebih complicated lagi karena ditanya sama calon mertua. Aduh, ini berat ini tantangan. Apakah kamu PNS? Jadi Bukan. pertanyaannya kerja di mana? Kita kan bilang kerja ya profesional udah pasti karena tentu kerjanya ke kantor seperti yang lain juga. Yang pasti menjelaskan detail ya, karena mertua itu butuh hal yang detail untuk memastikan anaknya Aman. bisa tangan yang tepat. Nah, itu harus meyakinkan gitu. Jadi yang paling mudah atau sederhananya ya, kalau dulu mungkin sibuk di jalan gitu ya, beradvokasi. Kalau sekarang, kemarin saya menjelaskannya, saya keliling-keliling Indonesia. Wow, okay. Ya. Itu semacam supir antar kota. Gitu tadi keliling Indonesia. Keliling Indonesia itu kan ngapain kan sebenarnya? Ya kurang lebih ya kita membantu pemerintah di daerah untuk menjadi lebih baik. Nah, di situ sih udah berhenti sih pertanyaannya. Berhenti ya? Oh iya, karena dipikir pemerintah dibantu gimana anak gue gitu. Aman nih. Aman nih anak gue gitu ya. Terus. Oke, jadi gitu. Keren ya rebranding Kabona ini, bisa jadi catatan nih buat calon-calon menantu nih. Gitu. Jadi nge-rebranding NGO tadi dengan cara bilang membantu pemerintah daerah. Betul. Lebih baik. Dan kalau bayangannya traveling ke kota-kota di Indonesia kan itu wah, naik pesawat, nginep di hotel, ketemu dengan orang-orang penting ya. Berarti ketemu wali kota, ketemu sama bupati, berarti calon menantu gua ya 11-12 sama bupati sama wali kota. Berarti artinya tadi nggak ditanya lagi itu kan diterima ya? Iya, jadi kita nggak perlu menjelaskan detailnya, tapi kita menjelaskan ini aja kita itu sama seperti apa sih gitu. Oke. Sama seperti dengan orang penting lah. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Jadi stop tuh pertanyaan sampai situ ya. Iya. Tapi stopnya karena diterima guys, diterima kok gitu kan. Buktinya nikah kan? Iya. Oke. Nah itu nih. Nah tapi ini gue ada data yang menarik banget sebetulnya ya. Kalau melihat di livecareer.com itu lembaga survei kalau nggak salah dari Amerika Serikat gitu. Tahun 2021 tuh ada 10 profesi yang paling banyak digemari anak muda nih teman-teman. Kita lihat ya, ke-10-nya tebakan lo Kaden di antaranya apa? Startup lah. Startup. Mungkin. Kabona? Kalau di Amerika mungkin di pasar modal ya. Pasar modal, apalagi kira-kira? Servis pelayanan mungkin. Gitu. Servis pelayanan engineer. Oke. Kita lihat ya, ada apa aja nih, kita bisa tampilin.
pertama ternyata ada barista. Waduh, Barista kopi ya. Ya tapi kalau kita lihat emang kita ke coffee shop rata-rata emang anak muda semua. Mungkin karena ini kali ya, enjoyable gitu kali ya, cara kerjanya santai, ketemu banyak orang gitu kan, nongkrong gitu. Terus bisa sampingan juga kali ya. Bisa sampingan, benar. Terus kemudian ada tenaga medis nih salah satunya gitu. Terus teknologi pasar modal nggak ada Kabona. Tapi ada teller bank ternyata. Oh iya. Jadi perbankan masuk lah ya gitu. Ternyata ada teller bank nih salah satunya. Itu kurang lebih tuh data-data dari Life Career merupakan 10 profesi yang paling digemari anak muda. Tentunya NGO tidak ada di sini. Sudah tertebak ya kayaknya. Sudah tertebak, NGO tidak ada. Nah itu dia makanya menarik ya. Kita hari ini tuh mau ngulas lagi nih sebenarnya. Kita mau ngenalin ini loh. Karir tuh nggak itu-itu aja gitu. Gue tahu banget banyak anak muda yang nyebut sekarang startup lah, teknologi gitu. Tapi sebenarnya nggak itu aja gitu kan. Nah itu yang mau kita coba kenalin pada podcast edisi perdana kita kali ini. Tapi sebelumnya ini nih gue mau buktiin sekali lagi ya, apa sih kata anak-anak muda terkait dengan dream job mereka. Terus mereka tahu nggak soal NGO? Kita lihat statement atau jawaban-jawaban dari anak-anak muda di area Jakarta yang kita tuh temuin sebelum podcast ini. Kita lihat nih. Nggak tahu kan? NGO saya agak kurang tahu sih, tapi kalau LSM gitu pernah dengar. Di bayangan saya tuh kayak gimana sih, organisasi gitulah, saya tahunya nggak terlalu dalam sih. Belum tahu sih kalau untuk penjelasannya mungkin aku pernah dengar ya, cuma untuk penyebutan apa ya, NGO atau apa aja itu aku belum tahu. Ya dream jobnya itu lebih ke ranah teknologi kayak sosial media gitu. Tapi yang pekerjaan yang ibaratnya fakta zaman sekarang pasti nyarinya yang penghasilannya besar lah ya. Kalau misalnya ya itu paling dream jobsnya kayak yang penghasilan besar yang dipandang lah gitu. Sekarang yang saya lihat ya di era sekarang ya, kebanyakan sih orang apalagi anak muda ya mas ya, kebanyakan tuh mau kerjanya instan mas. Terus terlalu mentingin di salary berapa dan sebagainya tanpa tahu prosesnya. Anak-anak zaman sekarang sih kayak pengen nyari kerja itu yang terjamin sih, kayak kerja tetap, mungkin kayak PNS atau karyawan swasta yang udah bukan honorer lagi. Harus memperdalam skill yang dipunya sih untuk masa depan selanjutnya. Pengennya sih nyantai tapi banyak duit. Nah itu dia, 3 perempuan, 3 laki-laki, semuanya Nggak ada ya, kata-kata NGO-nya tuh hilang gitu, musnah. yang tahu NGO apa ya gitu. LSM ya pernah denger sih, tapi pas udah ditanya lagi ternyata mereka nggak tahu gitu. Terus tadi ada yang menarik banget lagi bilang, dream job lo apa? Nyantai tapi penghasilannya banyak. Kripto. Lagi turun nih drastis. Awas, geruduk polda 90%. Ini habis naik flexing digeruduk ya kan, nggak legit ternyata. Nah berarti itu nih ternyata yang ada di pikiran anak muda, udahlah tidak familiar gitu kan. Dan ternyata anak-anak muda sekarang cenderung mau yang instan, tapi ternyata ada apa ya, penghasilannya besar gitu. Berarti kan result oriented ya bisa dibilang ya. Nah ini untuk menjawab kekepoan teman-teman semua ya, makanya kita mau ngomongin dari cuan hingga masa depan berkarir di NGO buat anak muda tuh kayak apa sih gitu kan. Yang pertama Kabona dan Kak Dedisa, dulu lo kuliahnya apa sampai akhirnya masuk ke Invit? Saya ambil hubungan internasional sih. Hubungan internasional. Iya. Masuk Invit tahun berapa? 2019. Jadi dulu sebenarnya 2018 waktu magang. Jadi saya mulainya tuh kerjanya magang 4 bulanan gitu tahun 2018. Terus setelah selesai skripsi masuk lagi ke Invit di tahun 2019. Oke, berarti awalnya magang. Iya, magang. Berarti waktu lu kuliah sebenarnya udah familiar dong sama NGO, sama Invit gitu atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi Oke, kebetulan kalau dulu di kampus itu banyak teman-teman itu yang larinya tuh memang ke kementerian lembaga, karena HI itu kan akrab ya dengan khususnya Kementerian Luar Negeri ya gitu. Jadi kementerian lembaga, terus habis itu perusahaan gitu, terus kayak commerce kayak British Chamber atau American Chamber yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang ada dalam pandangan anak HI di kampus saya sih dulu gitu. Cuma
Dulu kenapa taunya NGO karena saya suka dengan isu demokrasi, terus ketimpangan ekonomi, terus nyari-nyari kayaknya ada alternatif untuk menggali isu ini lebih jauh gitu. Jadi akhirnya ketemu Invit terus magang deh. Oh gitu. Tapi sebelumnya lu pernah ke company juga? Misalnya nyari-nyari magang di company gitu? Enggak sih, emang enggak. Enggak ya? Jadi emang dari awal lu ke NGO, ke lembaga gitu ya? Iya, sama dulu pernah daftar ke Kementerian Luar Negeri sih. Terus keterima, cuma udah duluan keterima Invit, jadi ke Invit duluan gitu. Oh oke. Berarti artinya ketertarikan awal itu karena dari mata kuliah. Karena isu kali ya. Karena isu, akhirnya mungkin lo riset ya jatuhnya. Kalau mau ngerjain isu ini kerjanya di mana sih gitu, bener nggak sih? Sebenarnya di mana gitu? Sebenarnya mungkin ini agak panjang ya. Jadi ceritanya itu kenapa ya dulu tuh karena memang isu, karena saya ngerasa kayak pingin juga kerja yang berdampak tapi juga suka dengan isunya gitu. Jadi kayak apa nih yang paling cocok ya, ada di NGO khususnya di Invit di demokrasi dan SDGs. Karena kan kalau HI itu kan kerjasama internasional. Sedangkan SDGs itu tujuan pembangunan yang disetujui di tingkat global gitu. Jadi bagaimana implementasi internasional ke lokal itu membuat saya tertarik sih kayak gitu. Berdampak. Berarti emang goal career aspiration lo itu adalah membuat sesuatu yang berdampak ke masyarakat. Bener sih, pinginnya. Lo merasa sekarang kerjaan lo berdampak ke masyarakat? Nah, itu perlu di Monef dulu ya, di project ya. Di Monef dulu ya. Tapi seenggaknya ya bisa dilihat gitu, karena kita kan memberikan awareness, sedangkan awareness tentang ya pembangunan, terus kebijakan, produk-produk kebijakan gitu. Walaupun kita tidak bisa ngeklaim misalnya suatu kebijakan itu karena kita gitu ya, tapi kan ada banyak prosesnya, tapi seenggaknya ya kita turut berkontribusi misalnya terkait dengan disahkannya kebijakan atau misalnya menaikkan isu sehingga itu menjadi disetujui misalnya oleh pemerintah gitu. Jadi menurut saya sih cukup berdampak ya untuk kerja di LSM. Jadi ini pelan-pelan terkuak ya apa yang dilakukan sih sama teman-teman NGO. Karirnya tuh ngapain? Kerjaannya tuh ngapain sih gitu. Tadi lo udah mention soal mengadvokasi kebijakan. Gitu kan. Nah, Kak Bona nih sebagai orang yang sudah berhasil memikat mertua dengan NGO gitu ya, dengan rebranding NGO yang bilang tadi membantu pemerintah daerah gitu kan. Ceritain lagi boleh nggak ke teman-teman spesifiknya membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat, atau membantu sosial gitu, society dengan berkarir di NGO. Itu exactly membantunya tuh kayak gimana sih Kak? Bisa diceritain nggak? Kayaknya kalau gue yang ceritain agak membosankan. Tapi gue nanti diselingin. Tapi gini ya, jadi mungkin sama dengan politik sebenarnya. Politik itu apa sih? Politik itu misalnya lembaga politik, partai politik, pemilihan umum juga politik, ya kan? Terus kemudian pengambilan keputusan itu kan juga politik, sama juga makanya. NGO itu apa, non-government atau LSM? Ya, nggak cuma beradvokasi, dia itu dibagi-bagi banyak sebenarnya. Ada yang pertama dia think tank. Kita tahu think tank itu dia membuat riset, ya, membuat survei karena perlu ketika kita menyampaikan pendapat, ya, baik di publik maupun kepada pemerintah itu harus berdasarkan evidence. Ya kan, bukti-buktinya harus yang terbaru dan caranya mendapatkan bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus ada juga yang memang NGO-nya sifatnya advokasi, itu yang paling sering terlihat. Kenapa? Termasuk Invit ya? Ya, itu yang paling sering di media. Kenapa? Karena kan ketika ada suatu masalah ya di masyarakat sosial itu kan perspektifnya harus banyak ya, bisa perspektif bisnis, perspektif pemerintah. Nah, terus perlu ada alternatif gitu loh, perspektif masyarakat sipil. Nah, ini yang advokasi. Jadi dalam arti diminta klarifikasinya, pendapatnya seperti apa, masukannya seperti apa. Tapi ada juga ya NGO yang dia kerjanya juga sebagai servis pelayanan. Servis pelayanan itu misalnya bagaimana? Misalnya membantu mengempower kelompok disabilitas misalnya, supaya mereka bisa menghasilkan pendapatan, bisa berdaya. Terus misalnya bagaimana lagi misalnya ada juga pendampingan bagi kelompok gitu, petani, kelompok perempuan, nelayan gitu, supaya misalnya mereka bisa menabung gitu kan, tidak meminjam uang dari rentenir misalnya.
diberikan capacity building, itu kan service gitu ya. Termasuk juga tadi pendampingan hukum, itu service pelayanan. Jadi banyak sebenarnya tracknya ya, apa yang dilakukan oleh NGO, tergantung NGO-nya apa dulu. Betul. Gitu. Kebetulan kalau kayak Infit itu memang di advokasi kebijakan, lebih heavy-nya ke sana gitu. Jadi simply bisa dibilang nggak sih Kak Bona dan juga Kak Denisa, kalau apapun yang masyarakat jalani sebagai warga negara, misalnya ada undang-undang yang meliputi kita nih sebagai warga negara gitu kan, ada hukum yang mengatur kehidupan kewarganegaraan kita. Simply itu juga bukan hanya produk pemerintah, tapi dalam proses pembuatan produk hukum, produk undang-undang tersebut ada NGO di situ yang mengawal. Benar nggak kalau kayak gitu? Juga uang itu justru akan menciptakan ya sama aja gitu dengan itu bisa juga salah satu tracknya ya. Oke, nah berarti kurang lebih ya kalau misalnya ya kayak teman-teman mungkin kalau kerja di corporate itu bikin produksi sabun gitu misalnya kan, nah itu berarti sabunnya dipakai nih yang masyarakat, produksi sampo gitu. Kebetulan kalau NGO khususnya kalau Infit itu kerja-kerjanya misalnya mengawal undang-undang apa gitu kan, misalnya ya kayak misalnya yang belakangan ini undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu kan, saat sebelum UU TPKS ini muncul atau lahir di tengah masyarakat, itu Infit ikut mengawal, memasukkan poin ini, memastikan pemerintah masukin poin ini sehingga masyarakat lebih terjaga gitu. Kurang lebih berarti itu yang dilakukan oleh NGO ya. Ya. Ada yang seperti itu. Betul, termasuk juga sebenarnya kan kalau misalnya ya, ini teknis sekali, membuat undang-undang itu kan di Senayan ya, parlemen sama pemerintah di eksekutif gitu ya. Tapi kan pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya masukan atau pendapat dari masyarakat sendiri, harapan terhadap undang-undang ini mau seperti apa. Nah itulah yang kemudian suara-suara itu dibawa oleh NGO karena mereka memang bekerjanya di tingkat akar rumput lah, di komunitas paling mudahnya. Berarti Infit khususnya itu ya selalu memasukkan suara-suara masyarakat sipil dalam apapun itu ya produk kewarganegaraan yang selama ini teman-teman rasakan sehari-hari nih, gitu kan, adanya undang-undang TPKS gitu ya. Nah itu ternyata dalam prosesnya pembuatannya ya memang disahkannya oleh negara gitu kan. Kemudian draftnya dilakukan oleh DPR, tapi dalam prosesnya konsultasinya, dialognya hingga ada poin A, B, C, pasal 1 sampai sekian itu ada perspektif masyarakat sipil yang mana itu dilahirkan oleh NGO. Gitu ya. Di balik ini berarti salah satunya. Di balik ini berarti ada program Infit bermain di situ ya. Tentu saja. Tentu saja gitu kan. Tapi pada 3 program yang tadi disebutkan di awal. Betul. Ada penurunan ketimpangan, demokrasi, HAM dan demokrasi, dan ada SDGs gitu ya. Nah, berarti anak-anak muda Infit atau teman-teman yang berkarir di NGO, salah satu kegiatannya ya seperti itu. Gitu ya. Jadi yang tadi dikatakan kalau teman-teman kerjanya di company ya mungkin hasil akhirnya teman-teman mempiarkan atau mengkomunikasikan produk teknologi gitu kan, produk mobil atau produk sabun gitu. Nah tapi kalau di NGO mengadvokasi kebijakan, itu yang kurang lebih gitu ya Kak ya? Iya, mungkin satu hal juga itu advokasinya perlu didukung juga, evidence based advocacy gitu. Jadi advokasi berbasis bukti. Jadi kita juga di Infit selain advokasi, kita juga memastikan tuh sebenarnya apakah benar tuh suara masyarakat itu seperti itu kenyataannya dengan riset. Iya. That's why we call it as evidence based advocacy gitu. Jadi advokasi yang berbasis bukti gitu. Riset berarti mungkin ada researchernya. Salah satu career track di NGO tuh researcher itu bisa jadi Kak? Akan sangat baik sih sebenarnya kalau dia punya keahlian riset, karena biasanya kalau di Infit kan kadang kita juga yang buat risetnya, kadang juga dibantu sama orang ketiga ya Kak Bona ya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan riset itu akan sangat bagus gitu, karena ya kita bisa memastikan bahwa riset itu memang benar-benar berkualitas sih. Gitu. Ini menarik ya teman-teman ya, karena kalau gue tuh baru kayak setahun gitu di Infit sebetulnya ya gitu. Jadi di dunia NGO ini sebenarnya gue juga anak baru. Terlepas saat ini gue komunikasi dan digital officer Infit gitu.
Sebelumnya itu kan teman-teman tahu ya kalau gue 5 tahun jadi jurnalis. Jadi gue 5 tahun nih sebelumnya gue di media. A whole new world dibandingkan si NGO ini. Jujur waktu dia jadi jurnalis ya teman-teman ya kan gue liputan, kayak misalnya gue liputan di DPR gitu ya. Ini lagi ada demonstrasi misalnya gitu ya. Wah itu kan aktivis-aktivis gitu kan. Pakai bawa spanduk gitu, panas-panasan segala macam. Dan gue tahu itu dari LSM atau NGO gitu kan. Jadi di pikiran gue itu waktu gue masih jadi jurnalis ya NGO ya aktivis kali ya gitu kan, kayak gitu. Jadi jangankan teman-teman yang nonton mungkin ya, gue yang masih setahun di sini aja masih banyak banget belajar. Jujur pengalaman gue ya itu dari baru setahun itu, makanya sama-sama nih gue juga kepo gitu ya. Mudah-mudahan ini mewakili keponya teman-teman. Bener nggak sih berarti kalau kerja di NGO itu /aktivis gitu? Simply /aktivis. Kerja sosial atau di LSM gitu ya. Tapi juga sebenarnya aktivis itu bisa juga makanya aktor atau filantrop. Mungkin di luar sana gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada passionnya, terus memang sudah senang dengan isunya ya insya Allah lah gitu. Maksudnya bertahan gitu kan di dunia LSM. Jadi menurut lo kalau yang menarik juga sebenarnya setiap profesi ya. Ini masalahnya pekerja LSM itu bukan profesi ya.